Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kartini Megawati dalam Liputan Himakom Terkini. Sedang berlangsung acara Kuliah Umum Ilmu Komunikasi dan Workshop Sinematografi di Aula Ismail Jalis di Sipol Chandra di Muka, Palembang. Untuk informasi selanjutnya, berikut liputannya untuk Anda. Di Sipol Chandra di Muka, Palembang telah mengadakan kuliah umum dan workshop sinematografi pada tanggal 10 Maret 2022 di Aula Ismail Jalilis di Sipol Chandra di Muka dengan tema Memahami Era New Media dalam Studi Ilmu Komunikasi. Kuliah umum ini mengundang narasumber Dr. Ruli Nasrullah MSI selaku konsultan media digital dan penulis buku, serta hadir pula pembina Aliansi Jurnalis Video Haris Jauhari beserta timnya, dan MOU antara Sipol Chandra di Muka dengan AJV. Kegiatan ini berlangsung dihadiri lebih dari 100 orang peserta, baik itu dosen. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Dengan siapa saya berbicara, mohon maaf? Chandra. Bagaimana pendapat Bapak sebagai sutradara dengan perkembangan perfilman di Indonesia atau sinematografi sekarang? Ya, sinematografi saat ini kalau dilihat memang sudah beda dengan era saya dulu. Waktu itu sangat mahal. Sekarang orang dengan digital, dengan handphone aja udah bisa bikin film pendek. Jadi yang paling penting ada dari semuanya itu adalah kita mengetahui dasar sinematografi itu. Jadi bukan hanya sekedar merekam-rekam diedit gitu loh. Sedangkan semua itu ada ilmunya, ada ilmunya, ada teorinya, dan memang harus shot itu nggak harus punya makna seperti yang saya bilang tadi. Jadi bukan sekedar ngesut terus diedit menjadi sebuah cerita, bukan seperti itu. Tapi era yang sekarang bagus digitalnya adalah menjadi murah dan semua orang bisa membuat film dengan peralatan yang cukup sederhana. Yang penting adalah kita memiliki ide yang cukup brilian. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, saya sedang bersama Ibu Sumarni Bayu Anita, SOSMA, selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum dan salah satu dosen di Sipol Chandra di Muka. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa tujuan Ibu dalam melaksanakan acara atau kuliah umum hari ini? Ya, ini salah satu kegiatan tahunan sebenarnya ya. Jadi kita selalu ada kuliah umum yang diselenggarakan oleh ilmu komunikasi, tapi plusnya lagi ini gabung sama Mikom gitu ya. Karena sekarang itu sudah ada S2 juga. Dan sekaligus kita juga menyambut kehadiran dari pihak AJV, Aliansi Jurnalis Video, yang kebetulan datang ke Palembang. Tentu hal ini tidak kita sia-siakan. Terlebih lagi kedatangan orang yang sangat memahami tentang dunia etnografi virtual, Dr. Ruli Nasrullah. Ya, jadi kita adakan kegiatan ini untuk merangkul semua hal-hal yang baik tadi menjadi sebuah ilmu untuk mahasiswa ilmu komunikasi di Sipol Chandra di Muka. Apa tujuan Ibu memilih tema memahami era new media dalam studi ilmu komunikasi? Ketahuan kayak saya milih media temanya ya. Ya, jadi dunia komunikasi ini kan terus berkembang. Tapi di ranah metodologi penelitian komunikasi belum banyak mahasiswa dan juga dosen juga belum banyak yang tahu tentang metodologi terbaru yang bisa kita kaji kalau kita melihat new media. Selama ini kan kita selalu monoton gitu ya, teori-teori itu saja yang kita gunakan untuk mengembangkan penelitian di ranah ilmu komunikasi. Maka dari itu, mumpung ahlinya datang, Dr. Ruli Nasrullahnya datang, saya minta untuk memberikan paparan mengenai bagaimanakah penelitian komunikasi di ranah kualitatif, khususnya tentang etnografi virtual. Alhamdulillah tadi sudah ada, materinya juga akan kita share nanti ke seluruh mahasiswa ya, terutama yang semester 6 memang, karena itu langsung ikut di tugas-tugas mereka di mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Jadi saya selalu kalau ada kegiatan itu diselaraskan dengan perkuliahan yang ada di semester itu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya Bu. Ya. Siang Bapak. Selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Baik, dengan Sahrul Padri. Kami di semester 4 non reguler. Bagaimana tanggapan Bapak setelah mengikuti acara atau kuliah umum hari ini? Baik, secara pribadi untuk kuliah umum pada hari ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat yang besar. Apalagi materinya membahas tentang bagaimana keberlangsungan media ataupun bagaimana keberlangsungan jurnalistik di era perkembangan digital pada masa yang akan datang. Sehingga kita generasi muda ataupun mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi apabila terjadinya pergeseran dari
dunia jurnalistik dengan adanya kemajuan digitalisasi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak waktunya. Baik, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Kartini Megawati beserta rekan kerja Himakom yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.